Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kita di podcast Iman pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat ya. Amin, amin, amin. Pada saat kita menyimak podcast ini. Iya, amin. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan lagi beliau seorang tamu yang ya banyak pengalamannya, banyak berkecimpung di dunia usaha ataupun di dunia perkoperasian dan masih banyak hal-hal yang lain yang beliau geluti. Oke, sebelumnya kita ketemu atau kita ya ngobrol santai dulu dengan beliau ya, Bapak Toto Sukamto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Kabarnya sehat? Ya, amin. Pada kesempatan kali ini. Ya, makin tambah umur, semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kekuatan sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Ya, di kesempatan kali ini sepertinya cuacanya cukup panas ya Pak betul, ya. Jadi jarang turun hujan. Ya, mungkin di beberapa belahan Indonesia yang lain juga saat ini mengalami kekeringan seperti itu ya Pak ya. Mungkin kita di kesempatan kali ini karena kita saat ini kan kebetulan di bulan Agustus masih belum lepas dari rasa-rasanya gitu tentang 17-an, kemerdekaan, kemudian lomba-lomba yang menghiasi bulan-bulan 17 pada 17 Agustus kemarin seperti itu ya. Bagaimana kita semua rakyat Indonesia untuk ya flashback, kemudian mengingat, kemudian juga menghargai atas semua perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh leluhur kita untuk memberikan kemerdekaan yang saat ini, detik ini masih terus kita nikmati seperti itu Bapak ya. Mungkin kita bisa ngobrol lebih panjang dan lebih lebar lagi mengenai 17 Agustus dan juga ya momen-momen di Agustusan inilah katakanlah seperti itu Bapak. Baik, mungkin begini, kata merdeka itu kata kuncinya peringatan 17 Agustus. Pertanyaan saya, kita secara esensi hukum sudah merdeka, tetapi dengan lahirnya tenaga kerja baru, terjadi peledakan sosial, mahasiswa-mahasiswi yang lulus, mau tidak mau mereka butuh pekerjaan, mau tidak mau dia butuh wirausaha, mau tidak mau mereka butuh modal. Artinya, negara ini merdeka. Pertanyaan saya, apakah negeri ini benar-benar merdeka? Maksudnya begini, siapkah kita menghadapi pasar global? Siapkah ekonomi UMKM itu menggeliat? Apakah justru pelaku usaha mikro itu digencet dengan pengusaha kelas paus yang artinya terjadi semacam kapitalisasi sehingga kita UMKM tidak bisa bergerak? Nah, apakah kita sudah merdeka tapi masih ada penjajahan sosial? Apakah masih ada eksploitasi ekonomi pada orang-orang oknum tertentu, misalnya begitu? Iya, misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu. Jadi harapan kita di geliat kemerdekaan itu rakyat benar-benar merdeka. UMKM harus merdeka. Bentuk-bentuk merdekanya bagaimana? UMKM difasilitasi via pemerintah atau mungkin ada beberapa koperasi, BMT, termasuk BMT Insan Mandiri ini untuk memberikan kesempatan kepada orang yang sudah punya usaha kecil, dikasih kerjasama dengan musyarakah atau apa konsepnya, ditambah modal dengan kita, BMT seperti itu ya Pak ya. Sehingga keuntungannya bisa lebih. Usahanya dibuat ada nilai plus. Setiap usaha harus ada nilai plus untuk bisa berkembang, bukan biasa-biasa saja. Untuk sukses, UMKM harus luar biasa, entah produknya, strategi marketingnya, dengan konsep digitalisasi atau apa, tapi harus luar biasa, bukan biasa saja. Nah, gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah teman-teman sudah merdeka ya? Jangan sampai begini ya lagi misalnya. Nanti kita akan menghadapi pangkutan kebijakan ke depan, misalnya PPN menjadi 12%, yang semula 10, 11, 12. Kemudian nanti pemerintah juga bergiat memaksimalkan agar UMKM itu memberikan BPJS kesehatan bagi karyawannya, semuanya. Semua karyawan. Artinya ini kan kos tinggi.
Misalnya karyawan kita misalnya 20 atau 50, kan harus dimasukkan BPJS semua. Iya, betul. Nah, mau tidak mau kan ada cost tinggi kan, 4% kan dibebankan kepada perusahaan yang subkontratan pada tenaga kerja. Oke, berarti usaha harus solid. Costnya mulai tambah. Belum lagi UMKM ini punya andil, Mas. Bayar PPh, pajak penghasilan, ya kan. Ada yang kalau pasal 21 namanya pendapatan yang tidak kena pajak, ada yang kena pajak gitu loh. Jadi sebenarnya semua UMKM di Indonesia berperan aktif memberikan kontribusi kepada pemerintah. Secara tidak langsung memberikan mendukung atas kemerdekaan yang sudah berjalan ini, betul. Seperti itu ya, Pak. Maka pemerintah ini harus berpihak pada UMKM. Bentuknya apa? Bisa juga memberikan, sudah dilakukan mungkin fasilitas pembiayaan dengan margin yang tipis yang dilakukan sama perbankan nasional misalnya. Misalnya seperti KUR, seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian juga lewat dinas koperasi misalnya, atau dinas yang terkait industri dan UKM. Itu pelatihan-pelatihan. Misalnya anak-anak yang lulus kuliah atau lulus SMK, mereka butuh kerja, mereka butuh usaha, kadang berduranya di modal. Pertanyaannya begini, Mas, kalau semua sibuk cari kerja, ini kan permintaan pekerjaan banyak, orang yang pekerjaan sedikit. Jadi secara tidak langsung berarti harus ada orang yang tidak hanya berusaha mencari kerja, tapi bagaimana kita membuka atau membuat suatu lapangan pekerjaan. Betul. Jadi ini loh. Oke lah, mimpi jadi karyawan sukses, yes, oke, harus ya. Tapi saya tak belajar dulu, saya tak ikut perusahaan swasta dulu. Setelah saya berkembang, tahu ilmunya, saya butuh modal pinjem pembiayaan kerjasama dengan BMT, Insan Mandiri misalnya. Oke, saya punya usaha. Contoh misalnya saat ini munculnya yang pernah menjadi bahasan kita, UMKM pinggir jalan atau pedagang kaki lima. Ada yang jual gorengan, ada jual bakar-bakaran, ada es krampul. Ini sebenarnya masyarakat ini butuh kerja, pengen punya pendapatan. Gitu. Akhirnya membuka lapangan pekerjaan sendiri. Jenengan cermati sepanjang pinggir jalan itu, banyak geliat-geliat, mungkin warung tenda, warung apa. Masyarakat itu akan butuh pendapatan, penghasilan untuk bisa punya peradaban yang kuat. Gitu, Mas. Jadi ya sambil berjalan memulai suatu usaha-usaha kecil terlebih dahulu gitu ya. Disitulah pasti muncul kebutuhan untuk membuka usaha atau kos-kosnya kosnya untuk membuka usaha itu. Nah, disitulah salah satu peran kita BMT seperti itu ya, Pak ya. Kita membantu mereka dengan memberikan pembiayaan, bermitra dengan kita untuk bisa saling sama-sama semakin besar, semakin tinggi, semakin berjalan seperti itu ya, Pak ya. Dan itu salah satunya tentu juga untuk mendukung kemerdekaan yang ada di Indonesia ini, seperti itu. Jadi stressingnya begini, merdeka di negara ini negara ini harus berdaulat, tidak boleh diintervensi negara lain. Negara ini berdaulat pada bangsanya sendiri, pada ekonominya sendiri, sehingga negara ini berdaulat merdeka dari penjajahan orang lain atau penjajahan orang-orang asing. Loh, ini kan boleh Pak join, oke, join kerjasama. Misalnya ada wadah tambang besar, kita tidak mampu untuk menggali, explore, kerjasama dengan negara lain, boleh. Tapi konteksnya kerjasama bukan penjajahan loh ya. Share-nya negeri ini, rakyat ini juga punya keuntungan, bukannya diserap tok. Nah, gitu loh. Nah, balik kepada UMKM. UMKM harus berdaya, harus merdeka. Caranya merdeka gimana UMKM? Satu, merdeka intelektual, pemikiran dan konsep kerjanya. Dalam membangun UMKM. Nggak mau buat es krampul saja, tahu racian tehnya itu berapa ya? 1 teh, 2 teh, 4 teh. Supaya terasa pahit gimana? Sepet tapi legi, gitu. Itu pun harus di manajerial kan? Dengan beberapa riset kecil, survei kecil, hasillah teh yang top tadi, gitu loh. Jadi merdeka
intelektual dan kemampuannya. Yang dua, merdeka dari mana? Regulasi. Kalau pelaku usaha UMKM, harapan kita pemerintah membuat regulasi yang mudah, dipermudah. Jangan dipersulit. Pak, apakah kita saat ini dipersulit? Moga-moga saja tidak. Gitu. Kita tidak tahu detailnya, gitu aja. Kita tidak tahu detailnya. Semoga tetap ada keperpihakan pemerintah untuk menggeliatkan UMKM. Bahasanya gini, Mas. Namanya gema virus. Tahu pendengar itu? Belum pernah mendengar itu. Mungkin bisa dijelaskan ini, Pak. Masyarakat wirausaha. Gerakan masyarakat wirausaha. Contoh, saya karyawan swasta di BMT Insan Mandiri. Saya pulang jam 4. Di rumah saya punya tempat. Saya nginggu bebek. Saya ternak ayam. Saya ternak jangkrik. Saya ternak kambing. Bisa. Malam hari saya buka kedai. Saya buat kedai. Kedai Mas Jo misalnya. Iya. Gitu. Jadi ada gerakan masyarakat itu yang otak kita itu dilatih wirausaha. Jadi seperti itu, jangan hanya kita semata-mata menggantungkan kepada pemerintah untuk tolong bukakan kita lapangan pekerjaan. Nah, di era yang ya momen 17-an ini ya, kita harus flashback ataupun harus coro Jawan itu pemikiran kita meletik juga gitu. Untuk ya bagaimana kita tidak hanya meminta pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan untuk kita, tapi juga kita juga untuk ya meletik sendirilah, berusaha untuk membuka usaha sendiri ya, dimulai dari UMKM kecil seperti itu ya Pak ya. Itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau seorang pengusaha besar, ya buat pabrik, pabrik tikar, pabrik sarung. Tapi kelas-kelas kita yang modalnya sekitar anggaplah misalnya 20 juta ke bawah, bisnis yang cocok apa toh? Oh, bisa reseller. Oh, saya kulaan sana tak jual sana, bisa. Oh, saya buat roti atau buat namanya baling-baling atau kue apa, udah. Sekarang by sistem online, udah dipasang status jualan martabak, pesan antar, kemana-mana gitu ya. Sesuai dengan usaha itu tidak harus modal besar, tentunya sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Hanya bedanya kalau besar, oh cari manajer, cari karyawan, cari sistem marketernya, iya. Tapi khusus kita, ya. Kita mulai dulu dari hal yang kecil seperti dari yang terkecil, gitu. Dulu ada cerita almarhum Bob Sadino itu merintis usaha telur itu ada waktu itu dia dikirim ayam terus bertelur itu dijual sendiri muter. Dalam cerita pernah dia jualan telur kasih mawar. Beli 1 kilo kasih mawar, orang yang beli, oh ya terima kasih ya gitu. Jadi memang trik-trik seperti itu ya. Oh iya ya, Bob Sadino pernah lakukan itu. Jadi maksud saya begini, UMKM ini harus memberikan peluang kepada anak-anak yang baru lulus atau orang yang belum punya pekerjaan untuk merdeka secara ekonomi, berdaulat ekonomi sesuai dengan talentanya, visionnya. Misalnya Mas Keri ini kan pinter IT, udah jadi konsultan bagi orang-orang yang pengen bisnis lancar via online. Misalnya saya punya usaha konveksi nih, Pak gimana ya saya mau jualan sistemnya konsep online ya. Nah sampai punya keahlian, siawen tau. Oke Bu, kita sharing. Saya buka jasa ini, tak kasih kesempatan 3 bulan, tak bantu, tak backup, tak dampingi. Tapi saya dikasih kontribusi sekian ratus ribu sebulan misalnya gitu. Itu kan juga peluang ya. Sebenarnya kalau kita jeli itu banyak peluang seperti itu. Nah, disitulah salah satunya BMT ini hadir untuk ya membantu pemuda-pemuda. Kemudian ini Pak, saya ingin sedikit bergeser Pak. Kalau Bapak sendiri kan sudah ya usianya sudah cukup matang dan sudah banyak melewati masa seperti itu Pak. Nah, kalau masa yang saat ini Pak, Bapak melihatnya itu bagaimana? Melihat para pemuda-pemuda kita saat ini tuh untuk ya semangatnya atau perjuangan mereka itu dalam katakanlah merintis suatu UMKM itu seperti itu, apakah menurut Bapak itu jika dibandingkan dengan masa-masa yang lalu itu lebih baik atau malah justru kurang baik atau menurun seperti itu Pak, jika dibandingkan dengan masa yang lalu katakanlah seperti itu? Pasca pandemi itu ada generasi yang terputus waktu itu. Banyak orang yang nongkrong di rumah, orang yang banyak main HP. Itu sisi negatifnya adalah mereka
tidak petarung, tidak fighter, tidak kokoh begitu. Kadang cepat letih, kesel, pengennya enak-enak saja. Ada tipe generasi ini sangat bahaya sebenarnya. Nah, bagaimana generasi yang sikap mentalnya lemah, yang dhaif, yang kurang berdaya, ini harus diberdayakan. Bahasanya pemberdayaan pemuda-pemudi untuk pemikirannya nyantol di UMKM tadi. Ya, itu jadi dibangkitkan. Tetapi ada juga tipe orang yang wis anake wong randuwe melarat misalnya rekoso, udah tercas motivasi. Dia sudah terbiasa sulit, dia berani fighter dan tarung. Dia tidak malu. Biasanya begini, generasi yang milenial ini ingin enak, ingin bermain gadget saja, ini nongkrong saja, pesen makanan yo via WA saja. Bahkan cari uang juga harapannya dari handphone cuman saja. Itu saja. Padahal ada sesuatu yang tidak bisa begitu. Misalnya garap sawah, nggak bahagia, nggak garap sawah maksudnya. Saya ternak ayam, saya harus turun, saya ngecek ayamnya. Nggak bisa main gadget. Oke, saya beli pakannya bisa lihat lewat apa namanya media online boleh. Tetapi ketika aksi ngurusi ayam, ngurusi ladang, kita harus real turun seperti itu Pak ya. Jadi ada sesuatu begini, IT itu mendukung, ya, IT mendukung, tetapi harus juga disesuaikan dengan potensi yang ada, gitu loh. Jadi itu yang terpenting itu, jangan sampai apa ya, orang kok terlalu nyantai gitu loh. Baik, saya tadi mencermati ada beberapa catatan ya, saya sampaikan juga ya. Oh, boleh Pak. Jadi saya di medsos tadi ada beberapa catatan ini ceritanya. Jadi saya mencoba buka di medsos nih dari Kemenkop ya, PMK. Staf ahli bidang transformasi birokrasi Kementerian, koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan ya, Kemenko PMK, Pak Aris Darmansyah Edi Saputra. Ini sempat menjelaskan di medsos bahwa pengembangan koperasi di era digital ya harus semakin digencarkan. Itu pesannya. Harus digencarkan. Jadi koperasi ini tidak bisa lagi manual. Itu dalam konteks mungkin bisa disebut bahwasanya digitalisasi koperasi seperti itu Pak ya? Betul. Ke depan sistem pengelolaannya namanya tata kelolanya harus tidak bisa lepas dari digitalisasi. Kemudian pengelolaan keanggotaannya harus tidak bisa lepas digitalisasi. Kemudian arsip agunannya tidak lepas dari digitalisasi. Ini harapannya begitu. Termasuk mau tidak mau sekarang promosi tidak hanya pangapunten hanya pakai brosur MMT. Ini digitalisasi terjadi di medsos. Nah, pesannya begitu. Jadi pemerintah harus terus mendorong pengembangan tersebut, apalagi dikaitkan dengan regulasi Undang-Undang Cipta Kerja dan mungkin yang terkait. Jadi ini sangat-sangat penting. Ini sekedar catatan, kami mencoba ambil data di medsos. Kan Mas Ani menerangkan bahwa berdasarkan laporan di ASEAN Development Bank itu tahun 2001, percepatan transformasi digital itu memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemulihan ekonomi. Pas pandemi kemarin, ekonomi cepat pulih itu karena ada digitalisasi. Salah satunya itu. Iya, orang di rumah bisa bisnis, bisa makan loh. Bisa jualan. Padahal terkurung waktu itu nggak bisa keluar. Nah, gitu. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi itu menjadi transformasi penting di dalam UMKM ini. Lah saiki pangarep Mas. Orang punya lapak itu tidak harus di rumah loh. Orang jualan sapu sekarang bisa nasional loh. Jualan sendok itu bisa. Orang jualan tidak harus punya wujud lapaknya, bangunannya berwujud itu tidak ya Pak ya. Nah, sekarang sudah tidak mematok harus seperti itu. Tapi nek peran modal tetap real. Butuh WMT, butuh perbankan, butuh uang, BPR, butuh uang 10 juta ya maka real 10 juta tidak itu. Bisa gitu. Jadi itu Mas yang perlu kita cermati. Semoga pihak-pihak terkait itu paham. Nah, berdasarkan riset kekuatan demografis digital Indonesia pada Januari 2021 sudah mencapai 202,6 juta orang. Sekitar 73,7% dari total populasi. Artinya saat ini generasi kita, apalagi anak-anak saya, udah nggak bisa lepas dari HP, digitalisasi. Maka fakta menunjukkan, saya pernah menjadi praktisi media, koran hancur, koran cetak kan, jadi koran digital.
Periklanan hancur. Yang media dulu cetak semua masuk ke ya koran seperti itu, outdoor seperti itu ya. Sebagian besar lari ke digital. Artinya bahwa ini zamannya digital. Saya tidak berpikir lagi, tidak tahu nanti kalau ada uang digital dan segala macamnya itu wah urusannya petinggi-petinggi. Nah itu menarik Pak, atas catatan dari kementerian tadi Pak ya. Itu saya ingin sedikit ya mengulik lah di situ. Itu cukup menarik untuk kita dan itu sekaligus bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang menyimak podcast kita ini. Iya betul. Jadi sejauh mana Pak sebetulnya untuk persiapan kita ataupun yang sudah kita lakukan BMT kita ini untuk menyongsong atau menyambut ataupun mengikuti regulasi pemerintah tadi untuk bagaimana kita bisa good digitalisasi, bagaimana kita mengarah ke digital itu tadi Pak Toto. Jadi begini, yang saya sampaikan, merdeka di BMT Insan Mandiri adalah merdeka dari kebodohan termasuk kemunduran, tetapi harus merdeka dari digitalisasi. Maksudnya jenengan sebagai staf IT atau yang menguasai IT memang harus menyiapkan perangkat sistem IT-nya. Satu, untuk apa? Keanggotaan. Dua, untuk pengamanan. Ketiga, untuk menjaga marwah sistem ini agar luar biasa, sehingga terjaga. Jadi mau tidak mau kesiapan digitalisasi. Yang kedua adalah juga kepada anggota. Bagaimana untuk melek kooperasi, sistem kooperasi yang dari anggota untuk anggota, ini pun harus disampaikan via digitalisasi atau juga langsung lewat forum RAT. Karena untuk jadi anggota ini kan juga harus tanda tangan real, cap jempol. Jadi kita meningkatkan sosialisasi kepada anggota-anggota kita terus secara masif seperti itu Pak ya. Iya, sama pertemuan podcast ini kan mau tidak mau informasi kepada anggota atau mungkin menggeliatkan pelaku-pelaku ekonomi kreatif atau pelaku koperasi untuk ojo wegah-wegah ya cerita ning medsos kan gitu. Tetapi sisi positifnya ya jangan saling menjatuhkan, jangan menyerang pemerintah. Udahlah, berikan masukan yang baik-baik saja gitu. Kita berjalan dan mengambil yang segi positifnya seperti itu. Nah, seperti itu tadi untuk persiapan kita BMT ini menuju digitalisasi tadi Pak. Kalau untuk dari kita staf IT kan ya mempersiapkan hardware, software dan peralatan yang lain yang tentunya dibutuhkan seperti itu ya Pak. Jadi di BMT itu satu modal pasti karena kumpulan manusia dan modal kan. Dua, kumpulan manusia anggota. Kemudian termasuk anggota yang pengurus, anggota pengelola kan yang ngurusi Mas. Dan kemudian pasar masih terbuka kan anggota dari anggota untuk anggota ya bisa KSU bisa KSP. Dan tadi perangkat sistem. Ya betul, perangkat sistem ya. Ya IT tadi. Sekarang kertas dengan adanya digitalisasi ngirit kertas loh Mas. Iya. Sekarang sertifikat ada sertifikat digital kan? Betul. Nah. Ini kita udah apalagi pemerintah mencanangkan identitas NIK menjadi identitas nasional, akan cepat terjadi digitalisasi. Ya betul itu Pak. Jadi ya semua go digital gitu sekarang. Nah ini saya ingin sedikit mengulik atau sepil sedikit gitulah ya tentang kalau tadi kan mengenai staf IT-nya kita. Yang kebetulan di sini yang menggawangi saya sendiri seperti itu Pak. Nah kemudian mungkin kita bisa sedikit share kepada teman-teman Pak. Akan ada gebrakan apa atau mungkin ada kejutan apa yang sudah kita siapkan atau mungkin regulasi-regulasi yang bisa kita bocorkan kepada anggota-anggota kita, teman-teman yang sedang menyimak podcast kita gitu Pak. Jadi regulasi-regulasi yang sudah kita siapkan mungkin ya sedikit secara benang merahnya saja, tidak perlu detail gitu Pak. Jadi untuk kita go digitalisasi. Jadi gini, pemerintah sekarang lebih cermat. Dulu yang memang ada oknum yang masuk di koperasi, sebenarnya ini konglomerat, wajahnya koperasi. Jadi hanya untuk mengakali susahnya atau rumitnya untuk membuat bank. Kemudian mereka orang yang berniat jahat. Nah, terjadi masalah waktu itu gitu ya. Masalah. Akibatnya kita kena imbasnya. Pemerintah membuat peraturan yang detail. Nah, sekarang berarti kita ngikuti regulasi pemerintah tentang misalnya self-declare misalnya, terus kemudian self-declare konfirmasi. Intinya begini, pemerintah akan melakukan pengawasan intensif terhadap insan-insan koperasi dan lembaga koperasi.
Jadi insya Allah tidak ada koperasi abal-abal. Termasuk kami ini. Kenapa? Dengan digitalisasi, menata keanggotaan, menata kearsipan, profesional dalam tata kelola. Nah, dari anggota untuk anggota. Dampak positif dari orang-orang yang berlaku nakal tadi, Pak ya. Maka kita harus berbenah. Seperti aturan main negara kaya pakai itu, pengawasan rutin oke. Kemudian sekian omsetnya harus pakai misalnya akuntan publik, oke, kita jalani. Banyak hal-hal yang harus kita jalani. Harus pakai Go AML, tidak boleh koperasi menjadi sarangnya koruptor, misalnya nggak boleh. Tidak boleh untuk seperti itu, banyak faktor. Jadi intinya apa? Kita terus akan melakukan aplikasi pelaksanaan, terutama kesehatan dalam digitalisasi. Jangan sampai jebol. Yang kedua adalah pemahaman. Ya, pemahaman kepada anggota. Khususnya anggota milenial itu. Anak muda harus dikenalkan koperasi. Kalau anak muda tidak dikenalkan koperasi, nanti anak mudanya taunya hanya kapitalis. Padahal ada wadah dari anggota untuk anggota apa? Koperasi. Gitu, Mas. Jadi sosialisasi di kita untuk bahwasanya saat ini loh BMT Insan Mandiri sudah mulai go digital seperti itu. Terus kita intensifkan, kita sosialisasikan kepada anggota-anggota kita seperti itu, Pak ya. Tapi kita pun masih mengadakan pertemuan rutin kan cabang ke 7 titik cabang kita rutin berkala setahun 2 kali. Artinya di situ menjadi keterwakilan kita bahwa kita ada rapat anggota, kita temu anggota, pembinaan. Selain medsos, real kita juga menghadirkan mereka di sebuah resto di tempat gitu loh. Jadi kita tetap aktif berkomunikasi dengan anggota, tidak hanya kita menghimpun dananya anggota, kemudian tidak ada sosialisasi dengan anggota. Namun kita tetap secara real kita menghimpun dana anggota, juga menghimpun anggota berkomunikasi dengan mereka. Kita harus bagaimana dan ya ngobrol banyak seperti itu ya, Pak ya. Termasuk mensosialisasikan program-program yang ada di BMT seperti itu, Pak ya. Intinya kalau anggota aman, nyaman, kita pengelola profesional, enak, Mas. Nggak ada persoalan. Akan menjadi saling percaya seperti itu, Pak. Karena bisnis lembaga keuangan adalah bisnis kepercayaan. Trust ya. Kalau tidak ada kepercayaan udah hancur selesai. Nah, gitu. Kan banyak kisah kan perbankan besar pun melundung, muncullah BLBI, pemerintah turun tangan. Jadi ketika kepercayaan itu hilang, hancur. Gitu. Karena salah satu modal utamanya ya kepercayaan, dari kepercayaan publik ya, Pak ya. Iya, gitu. Kemudian mungkin saya ingin sedikit bergeser lagi, kita ngobrol ya masih tentang bagaimana sih memaknai kemerdekaan ini. Gitu. Saya minum dulu ya. Iya, siap. Monggo, Pak. Jadi kalau melihat pemuda yang saat ini, Pak. Mereka memaknai kemerdekaan itu menurut jenengan bagaimana, Pak? Apakah sudah paskah atau mungkin ada perlu hal-hal yang lebih diperbaiki atau ditingkatkan? Kita melihat ya istilahnya ombaknya atau kelihatan pemuda-pemuda saat ini ketika mereka ya memaknai kemerdekaan itu. Iya, begini. Pemuda saat ini secara jasmani sehat, Mas. Bagus, sehat, bagus, gandeng-gandeng, ayu-ayu. Kemudian secara rohani juga banyak potensi peluang untuk pembelajaran spiritual, entah agama, ada kajian, ada komunitas pengajian, ada kelompok pengajian, bahkan pengajian medsos pun ada. Kemudian bagaimana dengan mental kita? Nah, sekali lagi sebenarnya mental daripada generasi ini ada 2 faktor. Idealektika dan dialektika. Idealek itu seseorang itu bergantung dirinya sendiri. Kamu mau pinter pora, gelem sinau pora. Terus kemudian dialektika itu suatu komunitas. Nek kumpulan wong pinter ya melu pinter, kumpulan wong bisnis melu bisnis, kumpulan wong ngaji melu ngaji. Jadi ada komunitas yang menentukan. Nah, bagaimana dengan saat ini? Saat ini kita sedang diserang gelombang informasi. Yang saya harapkan di antara pemuda kita tidak krisis identitas. Jangan krisis identitas. Maksudnya nyuntuh sing elek, gak nyuntuh sing apik.
Kalau nyontoh baik, pemberdayaan ekonomi, wah terjadi geliat ekonomi, menjadi pribadi yang tangguh mutakin, generasi milenial yang bertakwa, bagus. Jadi terus berkembang mengikuti zaman, tapi jangan lupakan bahwasanya kita itu Indonesia, kita punya kepribadian bangsa yang sudah lama ada, harus tetap kita pegang seperti itu ya Pak ya? Betul. Jadi esensi kebaikan, warisan-warisan leluhur yang maksudnya kebaikan itu tetap dijaga. Karena sebuah negeri ini tergantung daripada anak bangsa. Anak bangsa itu siapa? Pemuda. Jadi pemuda inilah yang akan menjadi estafet pembangunan negeri ini, termasuk berkoperasi, termasuk UMKM. Nek koperasi pemuda ini hilang, dari wong tuwek-tuwek nanti hancur koperasi, gak iso digitalisasi. Rantainya terputus jadi seperti itu Pak ya? Harus disiapkan. Maka itu yang selama ini juga kita lakukan kan ya seperti itu Pak ya, jadi BMT. Jadi kita terus bagaimana memperkenalkan BMT kita itu kepada pemuda-pemuda, kemudian juga bagaimana mengikuti apa sih yang diinginkan oleh pemuda saat ini. Misalkan pemuda itu ingin cepat, mudah, simple seperti itu ya. Nah itu kita bagaimana menyesuaikan BMT kita ini sesuai dengan ya fashion mereka lah kita. Kemudahan misalkan untuk mengecek informasi saldonya, kemudian dalam bertransaksi seperti itu Pak ya. Jadi kita harus sesuai dengan tantangan zaman. Kita tidak bisa manual. Kita tidak berlama-lama berkutat dengan masa lalu. Maka koperasi BMT harus menuju masa depan. Masa depan koperasi adalah berbasis anggota, closed loop bahasanya. Hanya melayani anggota saja. Kalau terbukti koperasi ini kok melayani, nanti akan open loop. Kalau open loop tidak dinas koperasi, masuk di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi maka pastikan bahwa semua koperasi yang ada ini adalah closed loop untuk melayani anggota saja, bukan terbuka untuk umum. Jadi kalau orang yang di luar atau orang umum itu ingin mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti pembiayaan, simpanan dan lain sebagainya yang ada di kita, berarti harus mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota di harus masuk kita, jadi anggota dulu, masuk jadi anggota baru dilayani, baru bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas. Kalau pengen dilayani di lembaga bank, monggo, bank atau BPR silakan. Tapi kalau anggota memang tidak boleh melayani di luar anggotanya. Dan itu yang sampai saat ini terus kita pegang teguh di BMT Insan Mandiri sesuai aturan. Oke, ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari saya. Jadi mungkin bagaimana sih kita memberikan katakanlah motivasi atau semangat kepada pemuda-pemuda yang saat ini untuk terus ya mengikuti arus zaman itu, jangan sampai ketinggalan zaman katakanlah seperti itu Pak. Namun dalam satu sisi juga jangan sampai meninggalkan kepribadian bangsa, karena pemuda-pemuda kan nanti yang seperti yang disampaikan Bapak tadi ya, bahwasanya punya kewajiban nanti untuk meneruskan bangsa ini gitu. Jadi jangan sampai ya mengikuti tren Eropa atau Amerika seperti itu, tapi meninggalkan keindonesiaannya gitu. Jangan sampai seperti itu katakanlah. Mungkin ya sedikit motivasi atau pesan-pesan kepada teman-teman yang sedang menyimak ini Pak. Jadi begini, sesuai dengan koperasi itu esensinya adalah pelajaran leluhur itu kekeluargaan dan gotong royong. Makna gotong royong itu digotong dan diroyong. Digotong itu dijinjing, diroyong itu bareng-bareng. Namanya gotong royong. Jadi diangkat secara bersama-sama. Teamwork gitu loh. Kekeluargaan itu kalau ada masalah, ono rembuk dirembuk. Ora kok sidik-sidik pengadilan, sidik-sidik polisi. Pak polisi pengadilan gaweane akeh. Sudah banyak masalah harus diurai dan diselesaikan. Mari semangat esensi pembelajaran, semangat kekeluargaan dan gotong royong ini dikembangkan terus di generasi milenial. Sehingga esensi dasar kekeluargaan dan gotong royong itu menjadi fondamen dasar orang berperadaban, orang berkebudayaan, orang berkegiatan sosial, orang berbisnis, kekeluargaan dan gotong royong, teamwork. Sehingga bukan insan-insan kapitalis. Kalau insan kapitalis itu menungso gundul itu jadi alat produksi. Enggak. Kita manusia itu adalah insan yang berkepribadian, kita libatkan sebagai faktor produksi dan mitra kerja. Bukan mesin. Dalam kata lain, jangan menjadi objek, tapi jadilah subjek seperti itu ya. Melakukan. Gitu Mas. Jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana kita terus kita mengikuti
ombaking zaman Iya. atau perkembangan-perkembangan Iya. zaman yang terjadi. Iya. Tapi kita harus mengingat dan juga Iya. memegang teguh Iya. atas budaya-budaya bangsa yang Iya. ada. Kemudian ya hal-hal lain yang kita katakanlah sebagai keindonesiaan Iya. kita, ciri khas Indonesia kita, seperti itu ya Pak ya. Mungkin ada hal yang lain lagi yang mau Bapak sampaikan sebelum Iya, kita baik. tutup? Terima kasih kawan-kawan sudah atensi mendengar kita, sharing kita, jagungan kita, dialog kita. Semoga ada manfaatnya. Khairunas anfa'uhum linas. Barangkali ada kedangkalan ilmu kami atau tidak pas, tidak cocok, bukan karena apa-apa, mungkin karena pemahaman kami belum kafah, belum Iya. sempurna. Mohon dimaafkan, gitu Mas. Betul, iya. Serta di 17-an Agustus ini di ujung Iya. Agustus Pak ya. Iya, Jadi betul, ya, betul, betul. semoga tetap semangat semua yang menyimak, tetap bangga atas keindonesiaannya dan terus mendukung perkembangan-perkembangan yang ada di Indonesia. Semoga Indonesia semakin jaya, semakin maju seperti itu, sebagaimana tagline yang disampaikan oleh pemerintah seperti itu Pak ya. Dan apabila ada kesalahan kata dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas atensi teman-teman, sahabat semua yang sudah menyimak podcast kita kali ini. Terima kasih, cukup sampai sekian, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Amin, amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.